bisa bisa menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, dan bisa menyelesaikan berbagai persoalan matematika, dan bisa menjelaskan tentang masalah geografi, bisa menjelaskan tentang masalah biologi, masalah alam. Itu pintar, tapi belum tentu cerdas. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ada istilah pintar, ada istilah cerdas. Nah, yang Nabi bicarakan bukan pintar, yang Nabi bicarakan cerdas. Kalau pintar tadi itu, dia dari segi pengetahuan, dia masya Allah bisa menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, dan bisa menyelesaikan berbagai persoalan matematika, dan bisa menjelaskan tentang masalah geografi, bisa menjelaskan tentang masalah biologi, masalah alam. Itu pintar, tapi belum tentu cerdas. Kalau pintar itu hubungannya dengan pengetahuan, kalau cerdas itu hubungannya dengan iman. Kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang berhasil mengendalikan nafsunya dan dia menyiapkan hidup sesudah mati. Itu cerdas. Nah, tapi orang pintar belum tentu dia cerdas. Karena banyak orang pintar tapi dia nggak beriman. Banyak. Jadi kalau Bapak Ibu buka di televisi, ada namanya acara Discovery. Itu masya Allah, mereka pintar mengungkap tentang rahasia keindahan alam di bawah laut, keindahan alam semesta, gunung-gunung dahsyat. Tapi mereka yang menggambarkan itu nggak menghubungkan dengan iman kepada Allah. Tidak mengingatkan bahwa ini loh kebesaran Allah, ini loh hebatnya Allah. Enggak. Hanya sekarang mereka mampu mengungkap keindahannya, dimensi dari jasmani yang ada yang mereka lihat. Itu namanya pintar, tapi tidak cerdas. Cerdas itu adalah orang yang berhasil menjadikan data ini untuk menguatkan iman. Itulah cerdas. Nah, kalau kita ngaji seperti ini, kita ingin mencerdaskan diri. Ingin mencerdaskan diri supaya kita ini semakin dekat kepada Allah, semakin yakin bahwa hidup akan berakhir, semakin kita mempersiapkan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia ini hanyalah proses dan akhirat adalah tujuan. Dunia ini hanyalah keperluan, akhirat adalah tujuan. Saya sering mengumpamakan Bapak Ibu, saya mungkin pernah menyampaikan di sini atau belum. Yang jelas gini, Bapak Ibu. Dunia ini hanyalah keperluan, bukan tujuan. Seperti WC di rumah kita. Coba, WC itu di rumah kita dibuat buat apa? Tujuan atau keperluan? Iya, keperluan kan? Perlu WC, masuk, selesai, keluar. Nah, kalau ada orang masuk rumah ngumpet di WC 24 jam, berarti dia tujuannya apa? WC. Nah, kalau ada orang di situ 24 jam berarti orang nggak beres kan? Ada masalah. Oke. Nah, kalau ada orang ngumpet ngurus dunia 24 jam, berarti sama dengan ngumpet di mana? WC. Penting kan? Makanya ini orang cerdas. Cerdas itu artinya apa? Dia paham. Dunia ini bukan tujuan. Ini keperluan. Perlu, ambil, selesai, akhirat. Gitu. Jadi kita itu harus kasih jatah untuk urus dunianya. Jangan sampai semua 24 jam dunia. Terus, kapan akhiratnya? Nah, cerdas itu dia. Dia tahu bagi waktu. Makanya para ulama mengatakan apa? Khairul ibadah, ibadatul waktu. Paling baiknya ibadah pada waktunya. Caranya gimana? Pas waktu tidur. Pas waktu tahajud. Waktu salat subuh. Waktu zikir pagi. Waktu dagang. Waktu kantor. Pas duhur, hentikan salat duhur. Itu namanya orang cerdas. Tapi orang nggak cerdas adalah dia itu pas waktu salat nggak salat, dunia terus. Pas waktu makan nggak makan, dunia lagi terus. Pas waktunya tidur dia bangun, berarti dia nggak jelas. Gitu. Jadi kita itu harus mengikuti waktu. Jangan sampai kita mengatur Allah. Allah yang ngatur waktu kita dengan waktu sholat. Maka jangan sampai seluruh aktivitas kita mengalahkan program Allah. Tidak boleh sama sekali. Karena Allah punya program, sudah Allah tetapkan sejak
sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka program kita di program tambahan. Jangan sampai mengalahkan program Allah. Banyak orang karena sibuk urusan dunia, program Allah dikalahkan. Nah itu yang nggak boleh. Itu namanya orang nggak cerdas. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.